Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya jika masih punya hutang puasa dan tidak cukup untuk melaksanakan puasa Arafah, apakah harus mengqadha terlebih dahulu atau puasa Arafah? Saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengqadha dulu, niat qadha puasa yang Ramadan yang belum ditunaikan. Karena qadha itu sifatnya wajib ditunaikan, ya. Karena mengganti yang wajib, dia jadi hukum wajib. Hanya kewajibannya luas terbentang dari mulai pasca Ramadan, ya, jadi setelah satu Syawal haram hukumnya puasa karena Idul Fitri, setelah itu terbentang sampai masuk lagi akhir Sya'ban menjelang ke Ramadan, yang kalau ada di tengah-tengahnya hari tertentu nggak boleh puasa, di situ saja nggak boleh puasa, seperti Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kan? Nah, kemudian yang lain-lainnya terbentang sampai dengan masuk akhir bulan Sya'ban. Ada memang yang berpendapat begini, karena luas terbentang, ya nggak apa-apa kalau mau menunaikan puasa sunnah tertentu yang jatuh waktunya hari tertentu saja. Seperti puasa Arafah misalnya tanggal 9, ya niatnya puasa Arafah dulu saja. Kan nanti hari selanjutnya masih ada hari panjang, ya, untuk menggantinya. Ada yang berpendapat demikian dari kalangan ulama. Tapi saya secara pribadi itu lebih cenderung untuk mengutamakan yang wajib dulu. Karena begini, kita melihat ada bentangan kesempatan puasa betul, tapi kan kematian itu nggak bisa ditentukan, ya. Kita nggak bisa menentukan kapan wafat. Kematian itu terjadi, sifatnya gaib, terserah Allah, ya, mau kemana dan kapan waktunya itu terjadi. Yaitu ada di Quran surah ke-31 Luqman ayat yang ke-34, ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksimu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, bagian yang terakhir dari segala hal yang Allah ketahui, 5, ya, 5 itu sifatnya prerogatif. Di semua Allah mengetahui tentang kehidupan kita sebelum, sedang, dan akan terjadi. Semua Allah Maha tahu. Ya, dari sekian banyak itu, ya, ada yang jadi hak prerogatif Allah. 5 hal. Satu, pengetahuan tentang terjadinya kiamat, itu hanya milik Allah, nggak dibagi kepada siapapun. Ya, detiknya, menitnya, jamnya spesifik. Kemudian segala hal yang ditetapkan di dalam rahim ibunda, ya, segala hal tentang qadanya, kadarnya, dan sebagainya, ya. Kemudian juga tentang menurunkan, mengatur cuaca, karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan terjadi kemudian, ya, kita nggak tahu bahkan semenit apa yang akan terjadi ini setelah ini, ya. Yang terakhir, kapan dan di mana kita wafat. Nah, karena kita tidak bisa menduga kapan di mana kita wafat, maka kita harus mengerjakan amalan prioritas dalam hidup. Karena itu kalau ada yang nggak penting, nggak usah dikerjain, ya. Apa-apa yang nggak penting dalam hidup kita sisihkan, ambil yang pentingnya. Nah, itu nanti ada amalan prioritas. Dan kalau ada sama-sama penting, cari yang paling prioritas. Di hukum kan saya pernah ajarkan, ada 5 turunan kan. Ambil dari tengah dulu mubah, tarik ke kanan sunnah, tarik ke kanan lagi apa? Wajib. Antara sunnah dengan wajib, sunnah muakkadah. Tarik ke kiri makruh, ke kiri lagi haram. Dari sini tinggal beginikan saja. Puasa Arafah yang mana nih? Oh, yang ini sunnah. Sunnahnya tengah-tengah muakkadah, tapi ada utang yang wajib. Maka karena ini prioritas, dahulukan dulu niatnya untuk yang wajib. Kalaupun kita niatkan untuk yang wajib, tapi punya keinginan kuat untuk mengerjakan Arafah dan tak mampu mengerjakannya karena alasan tertentu yang dibenarkan secara syar'i, itu bisa berpeluang mendapatkan pahala juga dari puasa Arafah, walaupun niat kita untuk yang siam Ramadannya sebagai qadha. Apa dalilnya? Jelas. Kalimat Nabi di Al-Bukhari itu riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima sahiha." Jika seorang hamba sakit atau ada uzur tertentu seperti orang sakit atau bahkan safar, nggak mampu mengerjakan amalan rutin yang biasa dia kerjakan. Ya, Ramadan itu rutin dia kerjakan, nggak mampu dia lakukan. Ya, karena kondisi tertentu, pernah haid dan sebagainya, diqadha. Terus pas bagian qadanya masuk waktu Arafah, padahal dia pun rutin Arafah di waktu sebelumnya. Karena nggak bisa dikerjakan, karena mengqadha puasa Ramadan, maka Arafahnya pun tetap dapat bagian sepanjang ada keinginan kuat untuk mengerjakan, tapi harus melakukan amalan yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi dahulukan yang qadha kalau menurut kami, ya, karena pertimbangan kematian pun kita tidak bisa pastikan, tapi juga sematkan keinginan kuat yang biasa mengerjakan Arafah, sehingga, ya, sekali mendayung 2:30 terlampaui dengan keikhlasan yang ditanamkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, sekiranya yang terakhir, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon keterangannya sehubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, oh, Anda nggak cantumkan hadisnya, Anda hanya cantumkan keterangan aja nih.
Hari 1 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Hari 2 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dengan mengeluarkan dari perut ikan. Barang siapa berpuasa pada hari itu seolah-olah telah beribadah selama 1 tahun penuh tanpa berbuat maksiat sekejap pun. Hari ketiga, hari keempat, demikian seterusnya. Saya tidak pernah mendapati ini. Ya, yang hadis dari riwayat Ibnu Abbas itu radhiyallahu taala anhuma, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tercantum di Al-Bukhari yang kemarin saya bacakan, nomor hadis 583. Kalimatnya sederhana, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Ya, tidak ada satu pun perputaran hari yang ditemukan dari hari-hari kita beraktivitas saat amal soleh naik derajatnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian redaksi hadis selanjutnya bagaimana? Ya, kalau ya mereka para sahabat mengklarifikasi kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah enggak mampu menandingi amalan ini yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah secara umum tak mampu menandingi amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang satu-satunya yang tak mampu disaingi oleh amalan apapun yang ada, yaitu seorang yang berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya sampai dia wafat. Nah, ini yang paling kemudian tingkat paling utama dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang mendapati tuntutannya untuk itu. Nah, ini luas, bukan hanya di medan perang ketika ada tuntutan misalnya, tapi juga di medan juang dengan pengetahuan. Ada ya dai yang dia sampai ke pelosok, masya Allah. Kalau bisa tuh ada sistem ya. Saya dulu tuh waktu kecil masih ingat sekali suka dibawa juga ya oleh paman, ada wa itu kakaknya ibu ya, jadi suka ditunjukkan ada dai-dai dari pelosok-pelosok yang soan dengan ke rumah, ditunjukkan nih dari mana, ini yang dari di Papua, ini dari Kalimantan, ini dari apa, dan masya Allah tulus ikhlasnya luar biasa. Dan itu biasanya juga di ormas-ormas ya. Mudah-mudahan sampai sekarang masih berlanjut itu ya. Ada yang support mereka, jadi diutus ke daerah-daerah pedalaman-pedalaman dan berdakwah di sana ya, dan mengabdikan hidupnya di sana. Ya, ada yang bekalnya cuma garam aja kan, ada yang disuruh berangkat tuh, tapi juga kemudian dapat pertolongan, dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disupport per bulan dengan batas tertentu gitu kan. Nah, tapi mereka berjuang dan sampai selesai perjuangan mereka sampai wafat. Nah, itu yang sulit ditandingi itu. Ya, makanya kita doakan ya guru-guru kita tuh diikhlaskan oleh Allah, perjuangannya benar, karena sekali aja ada penyakit tuh kayak ria, kayak macam-macam, nah itu jadi berkurang nilainya. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan ini, saya tidak menemukan, dan biasanya begini, ini wallahu a'lam ya, biasanya kalau rincian sudah spesifik pada hal yang kadang-kadang dilihat tidak logis secara syar'i, bukan secara akli. Kalau akli, akal ya terbatas nangkapnya, tapi kalau syariat kan punya ketentuan-ketentuan, punya petunjuk. Kalau nggak logis secara syar'i, secara turunan syariat, biasanya banyak kemungkinan hadisnya palsu ya. Dan biasanya hadis-hadis palsu ini dimunculkan, motivasinya sebetulnya baik, cuman caranya salah. Kenapa? Ada banyak orang yang sering mengabaikan amalan-amalan sunnah dengan pahala-pahala yang luas, pahala utama, sehingga nggak sering dia maksimalkan. Akhirnya sebagian orang itu membuat hadis-hadis palsu, motivasinya supaya orang ini mengerjakan amalan sunnah tadi. Dan ini sering muncul. Misalnya nanti ada hadis-hadis keutamaan ibadah di bulan Rajab. Banyak yang sahih, banyak. Dan ini juga saya pernah temukan, video saya dipotong tuh ya. Dan semoga Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang kadang-kadang motong video, kadang dibenturkan dengan ustaz-ustaz lain, ya itu udah itu kita berdoa saja semoga diberikan taufik, petunjuk. Tapi teman-teman gak usah buang-buang waktu lihat yang seperti itu ya, tinggalkan aja. Nah, di bulan Rajab itu ada amalan Rajab, Sya'ban, hadisnya banyak yang sahih dan amalannya tinggi. Nah, cuma orang gak banyak sadar, akhirnya banyak juga yang nyusun hadis-hadis palsu, dibikin hadis palsu, dirinci itu. Kalau puasa sehari bulan Rajab pahala sekian, malam sholat pertama dibukakan ini sampai dengan hari kesekian. Nah, itu banyak hadis yang palsu, padahal yang sahih pun ada. Artinya tanpa berpijak pada yang palsu pun ya kita bisa menggunakan yang sahih. Sama persis seperti kasus yang ini, awal bulan Dzulhijjah dirinci itu. Bahkan tadi hari kedua ini untuk Nabi Yunus itu kan yang puasa sehari itu aja dibebaskan semua maksiat setahun yang lalu, semua dosa, semua maksiatnya diampuni keseluruhannya dengan puasa itu aja. Ya, bisa kebayang nggak? Ya udah, tunggu aja puasa ini sehari, kerjakan sehari, selesai, nggak usah puasa lagi. Oh, maksiat yang lalu udah selesai tuntas. Ya,
Nah, nggak begitu caranya. Ya kalau ini sudah ada hari kedua, kenapa muncul hari ke-9 kalimat Nabi yang di hadis sahih? Puasa Arafah mengampuni dosa setahun berlalu dan menjaga dari setahun yang akan datang. Ini menunjukkan kalau rincian-rincian begini yang tidak masuk nalar syar'i, ini biasanya hadisnya hadis bermasalah. Patut diduga hadisnya palsu. Ya, sebab yang dia tunjukkan tadi Bukhari Muslim. Saya sangat yakin nggak ada di Bukhari Muslim. Ada kitab bagus sekali kecil. Risalah Kutayyib ya. Ini kitab kecil ini karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi judul kitabnya Al-Manarul Munif fi Shahih wa Dhaif. Al-Manarul Munif fi Shahih wa Dhaif. Mercusuar, petunjuk cahaya terang untuk membedakan hadis sahih dengan hadis dhaif. Jadi kita baru dengar aja, ini kita bisa menduga ini sahih, ini dhaif. Ini palsu nih. Ya, nanti ada ciri-cirinya, kualifikasinya. Nih kita belajar di ilmu hadis dulu. Jadi kalau mendengar yang kayak gini nih, kayak sesuatu yang dirinci pahalanya, tapi kayak nggak masuk akal secara syariat. Ya, cukup kerjakan ini, maka dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Semua dosa diampuni. Dan itu bisa mengalahkan amalan wajib yang utama seperti Ramadan, kan? Kayak gini, puasa hari kedua, sekarang nih, hari kedua, itu bisa menggugurkan semua maksiat, semua dosa yang pernah dikerjakan hari-hari sebelumnya, sampai dia puasa di hari itu. Ini luar biasa. Kalau demikian, apa faedah yang puasa Arafah? Nah, jadi menurut saya tetap kita berpuasa, tetap kita beramal, tapi jangan bersandar kepada apa yang tadi disampaikan. Yang seperti itu penting untuk diketahui, sehingga nanti ada beberapa ulama menulis spesifik tentang kitab hadis-hadis palsu untuk memberikan informasi kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Boleh jadi karena keterbatasan saya untuk mengetahui hal-hal tadi, bisa Anda juga compare dengan ustaz-ustaz lain, ulama-ulama lain, sehingga bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi kalau saya sederhana, ambil yang referensi paling kuatnya, isi di situ dengan amalan-amalan. Ya, hari kedua ini jangan tunggu hari 9 karena belum tentu kita wafat. Bertobat di hari kedua, minta ampunan Allah, perbanyak amalan dan sebagainya. Tentu keutamaan-keutamaan diberikan, dan dengan itu tidak menggantungkan kepada keterangan yang bermasalah. Saya kira demikian teman-teman. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah muliakan kita semua. Berjumpa malam nanti dalam live di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, insyaallah, ya, spesifik untuk membahas makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan keterangan para ulama kita yang merujuk pada petunjuk Rasulullah SAW. Selamat beramal saleh, saling mendoakan dan menguatkan. Semoga Allah ridhai kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.